Selamat siang pemirsa, saya Lydia Rotinsulu kembali menjumpai Anda dalam program Talkshow Presisi. Talkshow Presisi siang ini akan membahas terkait kesiapan Polri dalam pengamanan pemilu tahun 2024. Dan sudah hadir di studio Polri TV bersama saya, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Selamat siang Pak Ramadan. Selamat siang. Ya, Operasi Mantap Brata 2023-2024. Dan salam sehat Pak Jenderal. Salam sehat, salam presisi. Ya, baik. Terkait dengan pengamanan pemilu oleh Polri, seperti apa strategi ataupun mekanisme operasi ini akan dijalankan? Ya. Di dalam menghadapi pemilu 2024 nanti, Polri menggelar operasi dengan sandi Operasi Mantap Brata 2023-2024. Kenapa ada 2023-2024? Karena Operasi Mantap Brata ini berlangsung selama 222 hari. Tahun 2023 selama 74 hari dan di 2024-nya 148 hari. Nah, seiring dengan Operasi Mantap Brata ini, Polri juga menggelar operasi Nusantara Cooling System. Ya. Baik, Pak dan Ramadan. ini saling beriringan dan saling berkait. Ya, baik, Pak Ramadan, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang operasi ini, kita simak dulu informasi berikut ini. Berlangsung di lapangan Silang Monas, Jakarta, apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka pengamanan pemilu 2024 berlangsung pada hari Selasa, 17 Oktober 2023. Apel diikuti 1.420 personil Satgas Opsus, Polda Metro Jaya, dan 286 personel dari instansi lainnya. Apel gelar pasukan di awal dipimpin langsung Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan diawali dengan memastikan kesiapan personel. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menanyakan tugas masing-masing personel yang mengikuti apel tersebut. Dalam amanatnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menekankan beberapa hal terkait pelaksanaan pengamanan pemilu 2024 kepada anggota Polri. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan apel gelar pasukan sebagai kesiapan akhir personel, sarana dan prasarana dalam pengamanan pemilu. Kapolri juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan meski berbeda pilihan. Titik penentuan masa depan bangsa. Hal ini sesuai dengan penyampaian Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, bahwa tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting karena kita menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak dalam tahun yang sama. Ini pekerjaan yang besar yang sangat menentukan masa depan bangsa, masa depan negara kita. Melihat pentingnya hal tersebut, maka seluruh komponen bangsa tentunya harus berpartisipasi penuh guna menyukseskan pemilu 2024. Terlebih lagi pemilu 2024 memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak dengan rentang waktu yang berdekatan, wilayah yang luas, geografis yang beragam serta melibatkan jumlah pemilih yang besar. Oleh sebab itu, guna mengamankan pemilu 2024, maka Polri, Dirgahayu TNI, Kementerian Lembaga, instansi terkait, dan seluruh mitra Kamtibmas lainnya menggelar Operasi Mantap Brata tahun 2023-2024. Operasi ini dilaksanakan selama 222 hari, sejak 19 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024. Operasi Mantap Brata berlangsung selama 222 hari dan dimulai sejak pendaftaran Capres dan Cawapres. Pada Operasi Mantap Brata 2023-2024 ini, Polri juga bersinergi dengan penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu, Linmas, dan instansi terkait. Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah, Jelang Tita Baskara, melaporkan untuk Polri TV. Ya, terkait pengamanan pemilu oleh Polri, tentu sinergi sudah dilakukan dan juga seperti yang Kapolri katakan tadi, operasi ini dilaksanakan selama 222 hari. Ya. Nah, Pak Ramadan, strategi Polri dalam rangka mengamankan seluruh tahapan pemilu ini seperti apa?
Baik, saya lanjutkan ya. Bahwa Polri dalam menghadapi pemilu 2024 nanti, kita menggelar operasi Mantap Berata. Kita ketahui bersama tadi telah dilakukan apel gelar pasukan ya. Nah, apel gelar pasukan ini melibatkan seluruh Satgas ya. Dan tentu Polri tidak sendiri, tapi bersama rekan-rekan TNI dan stakeholder lainnya ya. Nah, kita melaksanakan operasi ini selama 222 hari di tahun 2023 74 hari dan 2024 selama 148 hari. Terhitung sejak tanggal 19 Oktober nanti ya. Tadi kita melakukan apel gelar pasukan memastikan kesiapan terakhir ya, kondisi ya daripada personil yang akan turun di lapangan, meliputi personil, meliputi peralatan, logistik, dan metode yang akan dilakukan. Nah, strategi itu ya kita lakukan secara masif ya, artinya ada Satgas Pus, ya Satgas Pus, ada juga Satgasda. Satgasda ini dilakukan oleh Polda seluruh Indonesia. Kalau di Satgas Pus ada 9 Satgas ya. 9 Satgas itu mulai dari preemptif, preventif, terus sampai Satgas Banop. Dan tentu ini saling mendukung. Kita kedepankan fungsi preemptif dan preventif didukung Satgas lainnya. Nah, tentu tujuannya adalah menciptakan pemilihan umum di tahun 2024 ini terlaksana, aman, lancar, dan tentu damai. Tentunya dengan kegiatan masif yang seperti Pak Ramadan tadi katakan, memerlukan personel yang juga siap ya untuk terjun Betul. nanti saat bertugas. Ada berapa pelibatan personel dalam operasi ini? Secara keseluruhan, Polri melibatkan 261.000 personil lebih. Ya. Jadi 261.000 itu terdiri dari personil Mabes dan juga personil Polda ya, seluruh Indonesia. Seiring dengan pelaksanaan operasi Mantap Berata ini, kita juga melakukan operasi dengan Sandi Nusantara Cooling System ya. Ini saling berkait dan tentunya memiliki tujuan yang sama. Tujuannya adalah menciptakan pemilihan umum ini terselenggara dengan aman, tertib, lancar, dan damai. Ya. Nah, dengan ribuan personel tadi bertugas di lapangan untuk mengantisipasi potensi-potensi yang dapat membahayakan atau merugikan di saat pemilu itu terjadi. Kerawanan apa saja yang perlu diantisipasi atau selama berlangsungnya seluruh tahapan pemilu dari pantauan pihak Polri? Tentunya Polri telah memetakan, memprediksi kerawanan-kerawanan yang mungkin akan terjadi pada setiap tahapan. Ya. Apakah itu tahapannya pada saat kampanye, kemudian tahapan pada saat pemungutan suara, pada saat penghitungan suara. Nah, ini sudah kita petakan dan tentu sudah kita antisipasi bagaimana cara bertindak, dan ini tentu setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Kita melihat dari indeks potensi kerawanan. Tadi dikatakan oleh Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI bahwa pemetaan tersebut tujuannya untuk memastikan daerah-daerah yang dianggap sangat rawan tentu harus memiliki cara bertindak yang lebih daripada daerah-daerah yang kurang rawan. Jadi ada daerah yang sangat rawan, ada yang kurang rawan, ada yang rawan saja misalnya. Nah, tentu menjadi perhatian bagi daerah-daerah yang oleh KPU menurut dan juga oleh Baintelkam, tentu tujuannya adalah untuk lebih mengantisipasi. Kita lebih petakan kepada daerah-daerah tersebut, kerawanannya di bidang apa, tentu dilakukan cara-cara atau langkah-langkah atau cara bertindak yang lebih khusus lagi. Baik.
Pak Ramadan, kita akan break dulu, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Talkshow Presisi, Kesiapan Polri dalam Pengamanan Pemilu tahun 2024 segera kembali.